Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Dalam keadaan baik semua ya? Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Masih. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian perkembangan dan juga tahapan bahasa anak usia dini. Ini sesuai dengan RPS, tujuan kita untuk mengetahui pengertian perkembangan dan juga tahapannya ya. Baik, sebelum saya mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Kita presensi. Mbak Yuli Retnohamsari, Muhammad Arifin, Najla Salsabila, Karisma Asratiana, Ada Pak. Izin Husna sama Tri. Salma. Ada. Baik, sudah cukup untuk presensinya. Ini materi kita ya. Saya buat menggunakan PowerPoint dan juga video pembelajaran. Nanti saya terangkan terlebih dahulu ya, supaya teman-teman semuanya bisa memahami materi ini. Yang pertama berkaitan dengan perkembangan bahasa anak usia dini. Baiklah, mohon diperhatikan sebentar. Materi kita adalah perkembangan bahasa anak usia dini atau AUD dan tahapan-tahapannya ya. Nah, ini berkaitan dengan pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Manusia adalah makhluk yang unik. Sebagai pengguna bahasa, manusia dianggap sebagai organisme yang melakukan aktivitas baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Perolehan bahasa pertama khususnya ini berlangsung secara reseptif. Nah, reseptif di sini berkaitan dengan kemampuan menyimak dan juga membaca, ataupun produktif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berbicara dan menulis. 4 aspek yang tadi, yaitu menyimak, membaca, kemudian berbicara dan menulis. Pemerolehan bahasa pertama merupakan pengetahuan yang intuitif. Ya. Pengetahuan intuitif ini berkaitan dengan hati nurani. Jadi pada dasarnya tadi manusia ini dibekali dengan kemampuan berbahasa itu secara naluri atau alamiah. Nah, yang dimiliki seorang individu mengenali bahasa ibunya. Karena bahasa ibu ini nanti menjadi bahasa yang pertama atau pertama kali manusia berbahasa, ini disebut dengan bahasa ibu. Itu kemampuan bahasa tumbuh dari pertama dia lahir, kemudian dia mulai merangkak, berjalan, kemudian dia sudah bisa bermain, mengenal lingkungan dan sebagainya. Ini bahasanya akan tumbuh. Ya. Pengolahan bahasa ini berbeda dari pembelajaran bahasa, ya, atau language learning. Pembelajaran bahasa ini berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seseorang atau anak-anak itu mempelajari bahasa kedua setelah dia mempelajari bahasa pertama. Tahapan-tahapan itu ada 4. Yang pertama adalah tahap pengocehan atau BB. Kemudian ada lagi tahap satu kata atau pluralistis. Kemudian ada lagi yaitu tahap 2 kata atau lebih, atau dalam istilah lain rangkai kata. Juga nanti yang terakhir adalah tahap menyerupai telegram atau telegraphic speech ya. Nah, ini juga ini namanya atau banyak tahap satu kata atau pluralistis. Tahap ini berlangsung ketika anak melakukan ujaran-ujaran yang mengandung kata-kata tunggal yang diucapkan anak untuk mengacu pada benda-benda yang dijumpai sehari-hari. Pada usia ini, anak sudah mengerti bahwa bunyi ujar berkaitan dengan maknanya pada tahap 2 kata atau lebih atau rangkaian kata. Jadi pada tahapan ini, ujaran-ujaran yang terdiri atas 2 kata atau lebih
pada tahap ini pula anak sudah mulai berpikir secara subjek predikat. Jadi tahapan berikutnya, tahap yang ketiga berkaitan dengan dua kata ini sebenarnya berlangsung secara berkesinambungan. Contohnya, jadi anak ini dia sudah mulai belajar. Ya, dia sudah bisa mengucapkan disuruh. Ya, coba ya, itu anaknya sudah mulai aktif, ya. Berikutnya lagi, tahapan yang terakhir atau keempat itu adalah tahapan telegrafis, ya, atau telegrafis. Tahapan ini, ya, ini pada usia 2 sampai 3 tahun, anak mulai menghasilkan ujaran kata ganda atau multiple word entrance, atau disebut juga dengan ujaran telegrafis. Anak sudah mampu membentuk kalimat dan mengurutkan bentuk-bentuk itu dengan benar. Kosakatanya pun pada tahapan ini sudah berkembang dengan pesat. Jadi intinya sini, ya, berbeda dengan tahapan perkembangan itu, yaitu perkembangan bahasa dan tahapan setiap anak itu berbeda-beda, tidaklah sama. Karena setiap anak itu adalah individu yang unik dan menarik. Ya, nah itu materi. Berikutnya saya buka, ya, 2 sesi pertanyaan, ya, untuk ini. Silakan dari teman-teman mahasiswa, barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Mas. Siapa namanya Mas? Mas Surya. Mas Surya. Oke. Gimana Mas Surya? Dari penjelasan Bapak tadi, yang saya tangkap ini kan tentang usia anak-anaknya. Jika untuk PAUD dalam pembelajaran bahasa itu yang paling efektif usia berapa? Oke, jawab Mbak. Saya mau bertanya Kak, tadi kan ada 4 aspek bahasa ya Kak untuk anak usia dini. Nah, yang paling baik itu menggunakan aspek yang mana di antara 4 aspek tadi? Oke. Kalau kita mengacu pada RUU Sisdiknas, ya, baik tahun 2003 atau yang kemarin tahun 2022, perubahan itu usia atau anak usia dini itu dimulai dari 0 sampai 6 tahun. Jadi ada usia 12 sampai 24 dan yang terakhir usia 2 sampai 3 atau 4 tahun. Nah, namanya pembelajaran PAUD itu paling banyak apa? Psikomotorik. Anak bermain, angkat bola, lempar bola, supaya psikomotoriknya berkembang dengan sempurna. Karena dia disuruh pegang, disuruh nulis dulu. Kalau pegang karena belum bisa. Ada yang pegangnya gini, ada yang dipegang kayak gini. Kalau menulis itu dan anak usia ini khususnya, itu penekanannya bukan pada belajarnya, tapi bermainnya. Baik, penggunaan aspek kebahasaan adalah menyimak, ya, dan juga berbicara. Kalau menyimak, ya, istilahnya apa ya? Berikutnya atau lanjutannya menyimak itu berbicara. Kalau membaca, menulis. Karena baca itu biasanya dibutuhkan penghafalan apa? Aksara atau huruf-hurufnya itu. Sebagai bentuk evaluasi, saya menginginkan semuanya silahkan dikeluarkan bukunya, buku kertas coret-coretannya. Silahkan buat rangkuman secara singkat, ya. Tapi sebelumnya saya bagi 2 tim ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menulis. Ini adalah kelompok membaca, ya. Jadi saya ingin kelompok penulis ini dan kelompok membaca ini, ya, kalian saya beri tugas. Yang pertama tugasnya adalah buat 1 rangkuman materi yang sudah saya sampaikan itu, buat rangkumannya, ya. 1 rangkumannya. Yang kedua, perhatikan video berikut ini dan tentukan kategori tahapan-tahapannya. Bawah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ketiga, temukan keunikan dan cara peningkatan aspek kebahasaan menulis dan membaca. Sekarang saya kasih waktu 10 menit untuk kelompok menulis dan kelompok membaca. Coba Mbak sampaikan keunikan dari menulis itu apa? Dan nanti kelompok membaca juga menyampaikan keunikan dari membaca itu apa. Silakan kamu berdebat dengan argumen yang menarik. Ya, oke, silakan. Saya mulai dari membaca dulu. Oke, membaca silakan. Ya, menurut saya untuk keunikan membaca itu yang pertama, membaca membantu anak dalam mengembangkan keterampilan bahasa dan memperluas kosakata. Kemudian, Aplaus untuk membaca. Sekarang menulis, coba. Alasan kamu menyukai menulis, ya? Keunikan itu apa? Silakan, sampaikan. kalau menurut saya itu keunikan menulis itu ada yang salah satunya itu bisa untuk mengasah kreativitas, Kak. Ya, silakan. Sekarang kalian berargumen. Gimana? Kelompok membaca tanggapannya menulis. Kemudian yang menulis juga punya tanggapan kepada kelompok membaca. Ya, gimana, Mbak? Ya, menurut saya untuk menulis itu apa yang mau ditulis kan seharusnya kita lebih ke memandang dulu, mengetahui itu bacaan apa baru ditulis. Tapi kalau kita menulis tanpa mengetahui sama saja seperti menggambar asal-asal coret-coret gitu. Tapi kan setelah membaca kan mesti kan kita memerlukan menulis atas bacaan yang inti-inti penting dalam penulisan tersebut. Seperti itu loh, Mbak. Kalau kan Terus menulis dan membaca ya. Sekarang peningkatannya coba saya ingin dengar. Sekarang saya ganti dari menulis dulu. Cara peningkatan kompetensi menulis untuk anak PAUD gimana? yang pertama itu ada memperbanyak membaca segala jenis tulisan. Terus kelompok membaca. Menurut saya cara meningkatkan kemampuan membaca itu ya menyediakan fasilitas untuk membantu meningkatkan minat baca anak, mengajak anak ke perpustakaan, membacakan buku untuk anak, dan menyanyikan lagu-lagu. Oke, plus ini kelihatannya semuanya punya argumen masing-masing ya. Semuanya berdiri, ya. Kemudian saling membelakangi. Mainan dan itu bermain switch, ya, switch kelompok. Switchnya apa? Ini switch Samson yang kuat, ya. Samson kalah dengan Dalila. Dalila kalah dari harimau. Harimau kalah dari Samson. Udah, sekarang kamu berebut ya dengan kelompokmu. Ekspresinya ini cantik. Samson. Mundur satu langkah, jalan. Ya, udah. Sekarang hitungan ketiga dari saya ya. Nanti hitungan 1, 2, 3 sampai nomor 3 kalian melompat dan juga balik ya dengan ekspresi yang tadi disepakati bersama ya. Jadi lompat langsung balik. 2, 1. Perkuliahan saya kira sudah cukup ya. Tadi tugas untuk rangkumannya silahkan dikumpulkan. Ya, baik. Jadi gini, kesimpulan perkuliahan hari ini yaitu perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Seiring berjalannya waktu dan interaksi, kemampuan seseorang akan berkembang. Pemurahan bahasa anak meliputi reseptif yaitu menyimak dan membaca, serta produktif, berbicara dan menulis. Pemerolehan bahasa anak berkaitan dengan bahasa pertama atau bahasa ibu, kemudian pembelajaran bahasa berkaitan dengan bahasa kedua. Tahapan-tahapan pemerolehan bahasa anak yang pertama adalah tahap babbling atau pengocehan, yang kedua tahap satu kata atau holofrastis, yang ketiga dua kata atau lebih,
dan yang keempat tiruan telegram atau telegraphic speech. Baik, apa yang saya sampaikan itu nanti kalian pelajari lebih lagi ya, yang mana berkaitan dengan tahapan kebahasaan dan juga 4 aspek kebahasaan tadi. Sekaligus permainan ini nanti bisa kalian terapkan ketika menjadi guru PAUD, karena konsep guru PAUD itu adalah main sambil belajar. Baiklah, itu saja mungkin. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.